Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Polemik tunjangan rumah dinas anggota DPR capai puluhan juta per bulan. Itu yang mau kita obrolin. Sebanyak 580 wakil rakyat telah dilantik dan menduduki kursi DPR RI periode 2024-2029 dari 18 partai politik yang mengikuti pemilu 2024. KPU menetapkan 8 partai yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Yaitu ada PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi ini di awal masa jabatannya, uang tunjangan rumah dinas yang akan mereka terima jadi perbincangan netizen plus 62. Rencana penghapusan fasilitas rumah dinas DPR dan menggantinya dengan uang tunjangan rumah ini tertuang melalui surat Sekretaris Jenderal DPR pada 25 September lalu. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beralasan rumah dinas anggota DPR yang selama ini digunakan sudah tidak layak kondisinya. Kata Indra, tak jarang anggota DPR RI mesti merogoh koceknya sendiri untuk biaya perbaikan. Kalau rumah dinas dipertahankan, Indra menyebut anggaran perbaikannya akan lebih besar. Nah, untuk besaran tunjangan yang akan digelontorkan, Indra belum memiliki angka pasti. Tapi, usai meninjau rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Indra menyebut kalau anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten kota saja, uang perumahannya sebesar 40 juta rupiah sampai 50 juta rupiah. Jadi, kemungkinan angkanya lebih besar untuk di Jakarta. Nah, soal polemik tunjangan rumah anggota DPR RI ini, kita bakal bahas usai komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama, komentar @liaxx. Sebenarnya gak ada yang salah sama rumahnya. Mereka saja yang lebih suka dapat mentahannya. Lanjut komentar @dakxx. Karena rumah-rumah di kompleks DPR sudah terlalu tua fisik bangunannya, Mbak. Sehingga tunjangan pemeliharaan rumah justru jadi bengkak, gak efisien lagi. Nah, komentar @atxx. Coba total jumlah tunjangan perumahan anggota DPR RI. Kalau ternyata totalnya berlebih untuk memperbaiki rumah dinas yang ada sekarang, berarti ide pengalokasian tunjangan perumahan itu sangat tidak masuk akal. Nah, ada nih komentar @titxx. Astaga, kasihan sekali anggota DPR kita ini. Rumahnya sungguh sudah tidak layak lagi kalau dilihat-lihat. Seharusnya tunjangan Rudin 5M sampai 10M setahun. Biar anggota DPR kita bisa punya rumah layak. Atau gak dibuatkan satu apart khusus anggota dewan kita. Minimal 10M sampai 15M nilai apartnya. Lanjut @cookxx. Ini bukannya badan DPR ada yang ngurusin soal aset dan maintenance termasuk rumah dinas. Kalau sampai katanya tidak terawat, kemana tuh uangnya? Kira-kira harga pasaran sewa rumah sejenis di daerah Kalibata berapa sih? Kok bisa menentukan angka 30-50 juta? Jangan sampai overprice. @jaxx. Untuk anggota DPR RI yang udah punya rumah di Jabodetabek, gak perlulah diberikan tunjangan sewa rumah. APBN RI lagi berdarah-darah. Kalaupun dikasih ya 5 jutaan aja per bulan. Cukup itu untuk bayar listrik dan pemeliharaan bangunan. @2xx. Serius nanya, selama ini apa rumah dinas ditempati jadi hunian utama anggota DPR? @azixx. Seberapa tidak layaknya sih rumah dinas DPR dan gubuk derita punya rakyat? Kerja dulu, belum kerja minta-minta kebangetan. Apa mau dirujak netizen plus 62? Nah, yang terakhir komentar @honxx. Terus udah denger belum kalau sekarang DPR dapat tunjangan rumah, meanwhile rakyat harus bayar tapera?
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kebijakan penggantian fasilitas rumah dinas jabatan menjadi tunjangan perumahan bagi anggota DPR bisa berjalan efektif dan bermanfaat. Ia menilai seluruh anggota DPR berhak dan wajib untuk memfasilitasi para tamu yang datang, seperti konstituen atau orang dari daerah pemilihan mereka atau dapil. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkap, selain masalah fisik seperti tembok yang rembes, atap bocor rumah dinas, DPR juga memiliki permasalahan gangguan dari tikus karena lingkungan rumah itu dekat sungai dan tempat sampah. Soal putusan memberikan tunjangan rumah dinas ke anggota dewan, kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara, kepada pengelola barang yaitu Menteri Keuangan. DPR hanya sebagai pengguna barang. Nah, dengan situasi itu tentu kami untuk saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan juga bersama Kementerian Sekretariat Negara berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut. Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah. Kondisinya sudah sebagian sangat parah, tapi juga ada anggota dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan? Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa. Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada Dewan. Nanti tunjangan perumahan itu akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan. Jadi berkaitan dengan rumah tersebut, karena di survei awal kami di seputaran di tengah-tengah ini memang harga-harga rumah untuk sewa itu sangat fluktuatif, juga sangat dinamis harga-harganya mengingat pasar, sehingga kami perlu berhati-hati mencari nilai yang pas. Nah, tentu walaupun nanti tahun ini diputuskan besarannya, itu bukan berarti tahun depan itu menjadi patokan. Setiap tahun akan kami evaluasi, mengingat harga sewa di Jakarta dan sekitarnya ini tentu tidak statis. Harga tersebut pasti mengikuti mekanisme pasar. Jadi kami akan lakukan tetap sesuatu yang nanti mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Nah, menanggapi persoalan ini, peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Badiul Hadi meminta wakil rakyat tersebut lebih peka dengan kondisi masyarakatnya yang bahkan kesulitan untuk memiliki rumah. Menurut kami pentingnya rasionalitas anggaran, artinya kesekjenan harus menyampaikan kepada masyarakat apa rasionalitas kebijakan ini. Kenapa terjadi pergantian dari penempatan rumah jabatan anggota DPR ke tunjangan rumah dinas. Kalau memang ada faktor-faktor yang menyebabkan itu, serasional apa? Nah, itu yang saya kira menjadi sangat penting. Pendekatan lamsam itu kalau bisa dihindari karena susah pertanggungjawabannya dan susah nanti proses auditnya secara administratif kan kayak gitu.
Nah, itu yang menurut kami perlu jadi pertimbangan oleh kesekjenan agar tidak terjadi problem baru terutama dalam konteks penggunaan uang negara, karena serupiah uang negara pun itu harus dilaporkan. Kemudian terkait dengan apakah ini pemborosan ataukah tidak, jika kita akumulasi hitung ya angkanya, maka potensi pemborosan itu sangat besar. Pemborosannya kenapa dibilang pemborosan? Karena ada rumah jabatan anggota yang masih bisa dipakai. Kenapa harus ada anggaran yang rata-rata per tahun harus dikeluarkan untuk perumahan sekitar 500-an juta, kayak gitu kan. Nah itu kemudian mekanisme pengawasannya selama ini juga cukup lemah ya, terutama bagaimana pengelolaan anggaran yang diberikan kepada masing-masing anggota dewan. Misalnya anggaran reses, pertanggungjawabannya seperti apa? Selama ini juga kita transparansinya juga masih lemah dan akuntabilitasnya saya kira juga masih cukup rendah kan kayak gitu. Nah itu yang saya kira misalnya belajar dari kasus-kasus itu penting untuk dilakukan upaya-upaya pengawasan yang lebih komprehensif, terutama bagaimana pelibatan lembaga-lembaga pengawasan si luar di kesekjenan kayak gitu. Nah, di satu sisi saya kira kita berharap rasa empati anggota dewan terhadap kondisi masyarakat kita. Pertama, masyarakat masih belum bisa semuanya bangkit dari kondisi keterpurukan COVID kemarin, dampak COVID kemarin, dan data BPS menunjukkan ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang masih belum punya rumah. Nah, ini kita menuntut empati itu. Kenapa tidak kemudian memanfaatkan rumah jabatan anggota yang ada, kemudian rencana anggaran itu digunakan untuk alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat, terutama tadi masyarakat yang belum memiliki rumah. Nantinya nih tunjangan perumahan anggota DPR rencananya bakal masuk komponen gaji yang diterima setiap bulan. Tapi tanpa tunjangan perumahan aja, anggota DPR akan mengantongi lebih dari 50 juta per bulan. Meliputi tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan telekomunikasi hingga fasilitas kredit. Itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara. Nah, sebanding nggak sih tunjangan DPR, khususnya tunjangan rumah yang sampai puluhan juta per bulan itu dengan kinerjanya? Kita bahas bareng peneliti Formapi bidang legislasi, Lucius Karus. Bang, minta tanggapannya gitu ya terkait dengan wacana pemberian tunjangan rumah dinas untuk anggota DPR nih, gimana nih Bang? Ya, saya kira sih dari sisi momentum gitu ya, pembicaraan terkait perubahan fasilitas rumah dinas ke tunjangan untuk anggota DPR ini tentu saja nampak tepat gitu. Karena ini muncul di saat anggota DPR yang baru terpilih belum juga sempat mulai bekerja gitu ya. Lalu mereka harus sudah berhadapan, harus sudah diramaikan dengan pembicaraan terkait fasilitas. Ya, sesuatu yang saya kira merusak atau mengganggu citra DPR 2024-2029 ini sejak awal gitu ya. Karena yang orang selalu harapkan dari DPR itu ya mulailah dulu dengan bekerja gitu ya, tunjukkan dulu bisa bekerja atau tidak gitu ya. Setelah itu baru kemudian bicara soal fasilitas apa yang layak mereka dapatkan gitu ya. Kalau yang sekarang kan belum juga mulai bekerja, mereka sudah bicara soal fasilitas. Jadi saya kira sih dari momentum kemunculan wacana soal penggantian rumah dinas dengan tunjangan ini ya sangat tidak tepat untuk kebutuhan DPR memperbaiki citra lembaga yang selalu sebelumnya saya kira selalu terpuruk gitu ya. Dan pastinya momentum awal periode ini digunakan untuk mendapatkan kepercayaan publik itu dengan menunjukkan kerja terlebih dahulu gitu. Bang, tapi kalau misalnya mungkin melihat meskipun ya di periode ini kan ada juga anggota-anggota DPR yang baru gitu ya. Tapi kalau dilihat kinerjanya selama ini sebanding nggak sih Bang dengan tunjangan yang dia terima, apalagi ini kan angkanya 40-50 atau bahkan ada yang bicara sampai 70 mungkin 70 juta gitu ya ini. Itu
Itu yang jadi soal sebenarnya itu ya, yang membuat kemudian publik selalu sulit untuk mendukung tiap kali DPR meminta fasilitas baru itu justru karena di saat bersamaan nyaris berbanding terbalik gitu ya permintaan mereka untuk mendapatkan fasilitas tertentu dengan kinerja yang mereka bisa tunjukkan ke publik. Disitulah kemudian publik selalu sulit untuk mendukung permintaan fasilitas DPR itu. Dari sekjen di DPR sendiri kan mengatakan kalau rumah dinasnya ini nggak dianggap layak huni gitu. Ini juga untuk menopang kinerja DPR juga gitu. Sebenarnya melihat ada urgensinya nggak sih Bang untuk diganti jadi uang tunjangan yang sebesar itu? Ya sebenarnya pertama ya kalau soal bilang tidak layak gitu ya, hal-hal yang dia sebutkan sebagai indikator ketidaklayakan itu terlihat sangat remeh-temeh gitu ya. Misalnya atap bocor, banyak tikus yang berkeliaran, ada bau sampah. Itu hal-hal yang saya kira kebanyakan warga Jakarta mau rumah sederhana maupun rumah elit juga akan mengalaminya dan bisa diselesaikan dengan tindakan perawatan gitu, yang dilakukan secara rutin. Ya, jadi kalau alasan-alasan itu kemudian jadi pertimbangan kenapa kemudian DPR mengganti rumah dinasnya dengan tunjangan perumahan, saya kira sih itu enggak relevan gitu ya untuk kita dukung ya. Yang kedua saya kira kalau urusan perumahan dikaitkan dengan kinerja DPR juga, saya kira DPR tidak boleh lupa bahwa dulu kebijakan rumah dinas itu disatukan di satu kompleks gitu. Itu tujuan utamanya itu untuk peningkatan kinerja dengan berada di satu kompleks, anggota DPR bisa dengan mudah berkoordinasi ya. Lalu mudah kemudian untuk menghitung misalnya jadwal rapat di DPR dengan waktu yang dibutuhkan oleh DPR untuk berangkat dari rumah dinasnya ya. Jadi itu yang saya kira diharapkan ketika dulu kebijakan soal rumah dinas itu dilakukan atau diambil untuk DPR supaya mereka bisa berkoordinasi untuk agar kinerja mereka itu bisa menjadi lebih baik ya. Tapi kan sayangnya dalam perjalanan anggota DPR sendiri yang kemudian memilih untuk tidak menempati kebanyakan rumah dinas di Kalibata itu yang menjelaskan kenapa kemudian sulit sekali berharap ruang rapat di DPR itu bisa penuh dengan anggota atau sulit juga berharap misalnya anggota bisa disiplin menghadiri rapat-rapat di DPR ya. Koordinasi yang diharapkan dari penempatan anggota DPR itu di satu kompleks itu ya tidak terjadi lagi ketika rumah-rumah dinas itu kemudian tidak ditempati ya. Jadi saya kira kalau nanti kebijakannya di anggota DPR mendapatkan tunjangan itu artinya fungsi koordinasi untuk peningkatan kinerja itu tidak bisa diharapkan lagi. Kita tidak atau sulit membayangkan mereka masih bisa bertetangga gitu ya. Bahkan kita tidak bisa melacak lagi di mana rumah-rumah anggota DPR itu ya, karena urusan kontrak itu kan jadi urusan pribadi. Jadi hampir pasti dengan kebijakan pemberian tunjangan ini ya kinerja menjadi tidak menjadi sesuatu yang penting lagi dalam pertimbangan pengambilan keputusan atau kebijakan DPR termasuk terkait tunjangan perumahan ini. Bang, ini kan kalau misalnya kita ngelihat rumah dinas anggota dewan yang selama ini digunakan kan masih ada gitu ya. Apakah dengan pemberian tunjangan ini keberadaan rumah dinas ini jadi sia-sia dan justru malah menambah beban APBN gitu? Secara prosedural itu akan memang dikembalikan ke Sekretariat Negara atau ke Kementerian Keuangan. Tapi kan itu tidak menyelesaikan soal pengembalian itu. Tetap aja ada fisik rumah yang kemudian tidak jelas peruntukannya setelah itu gitu ya. Sia-sia dong rumah itu gitu ya. Padahal bagi kebanyakan dengan kondisi rumah seperti yang ada sekarang ini masih sangat layak untuk dihuni. Jadi ya pemborosan, percuma kemudian negara membangun rumah itu selama ini melakukan perawatan jika akhirnya dikembalikan kepada negara untuk sesuatu yang kemudian tidak jelas peruntukannya. Bang, tapi kalau misalnya dilihat tunjangan per bulan yang besar sampai puluhan juta ini ketimbang gitu ya Bang ya diberikan buat tunjangan DPR lebih baik anggarannya itu digunakan untuk masyarakat gitu kan? Ya itu yang sebenarnya diharapkan sih dan yang menjadi sumber kepedulian atau keprihatinan kita itu kan justru karena berpikir bahwa bangsa ini sedang membutuhkan begitu banyak tambahan anggaran gitu ya untuk mencukupi banyak kebutuhan yang selama ini tidak bisa di-cover secara maksimal oleh anggaran ya. Dan itu kita harapkan muncul dari anggota DPR yang adalah wakil-wakil kita gitu ya, kepedulian, keprihatinan itu. Sehingga kalau anggota DPR sedikit bijak harusnya mereka bisa meminimalisir pendapatan-pendapatan yang akan menyedot anggaran negara walau diketahui itu tidak sangat urgent ya. Apalagi misalnya berpikir bahwa akan ada sebagian tunjangan perumahan itu yang tidak akan dipakai untuk
mengontrak rumah karena anggota DPR itu sudah punya rumah pribadi. Jadi uang itu otomatis akan digunakan anggota DPR untuk keperluan lain gitu ya. Dan itu tentu menyakiti hati warga, menyakiti rakyat gitu ya, yang pada saat yang bersamaan justru membutuhkan sesungguhnya bantuan pemerintah atau kepedulian pemerintah gitu ya, terkait dengan situasi hidup mereka. Oke, mungkin terakhir Bang Lusius, ini gimana nih untuk memastikan kinerjanya tuh optimal gitu dan sebanding dengan gaji dan tunjangan yang sebesar itu gitu Bang? Ya, itu kita harapkan sih sebenarnya ada kesadaran baru itu muncul dari semua anggota DPR, juga dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, karena bagaimana kinerja DPR itu sangat tergantung pada fraksi-fraksi. Kalau fraksi-fraksinya lembek kepada anggotanya, sulit mengharapkan anggota DPR kemudian bisa memicu peningkatan kinerja ya. Jadi saya kira ya mestinya anggota-anggota DPR ini yang terpilih, yang dipercaya oleh rakyat ini harusnya sudah punya semacam apa gitu ya, moral etik gitu ya dalam diri mereka gitu, untuk bisa sensitif gitu ya terhadap keputusan kebijakan yang mereka ambil ya. Dan dengan modal itu sebenarnya kita bisa berharap banyak kalau ada kesadaran moral terkait kepentingan rakyat yang mesti didahulukan daripada kepentingan sendiri. Mestinya sih mudah untuk membayangkan dari DPR seperti itu akan lahir kebijakan-kebijakan yang juga sangat dibutuhkan oleh rakyat, sangat dibutuhkan oleh publik ya. Tapi kan terkait rumah ini, dinas ini saja mereka diam-diam mau terima dan lain sebagainya, ya kita lalu sulit untuk kemudian berharap banyak pada anggota DPR seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Lusius. Oke, siap. Kasus pembunuhan Tupac Shakur kembali bergulir. Penyidik kematian Tupac Shakur, Cheryl McCollum, mengungkap keyakinannya akan keterlibatan P. Diddy. McCollum meyakini P. Diddy tidak hanya terlibat di kematian Tupac pada 1996, tapi McCollum yakin P. Diddy juga terlibat perampokan tahun 1994 di Quartz Studios di New York City, tempat Tupac pertama kali ditembak. Melansir News Nation, saat itu P. Diddy beserta 40 rombongannya tidak terluka. Tupac menjadi satu-satunya korban. Bahkan Tupac pernah mengatakan, tidak seorang pun mendekati saya termasuk P. Diddy yang berdiri di belakangnya. Hingga akhirnya Tupac tewas pada 1996. McCollum mengatakan kalau kejanggalan yang sama terjadi antara penembakan 1994 dan 1996, di mana tidak ada rekaman video kasus penembakan tersebut. Sementara Dwayne Keith D. Davis yang didakwa atas penembakan Tupac mengaku P. Diddy menawarinya $1 juta untuk mengatur serangan. Memasuki usia 88 tahun, Raja Salman terindikasi infeksi paru-paru. Melansir Saudi Press Agency, infeksi itu diketahui setelah Raja Arab Saudi itu menjalani sejumlah tes medis. Sebelumnya, kesehatan Raja Salman menjadi sorotan publik dan Saudi berupaya meredakan spekulasi selama beberapa tahun terakhir. Pada Mei lalu, Kerajaan Arab Saudi hanya mengatakan Raja Salman menjalani program perawatan yang melibatkan antibiotik setelah dirawat di rumah sakit. Saat ini pun hampir semua kebijakan dan keputusan di Saudi ada di tangan Muhammad bin Salman atau MBS. Pendiri SpaceX sekaligus bos media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungannya terhadap calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Elon juga ikut saat Trump kampanye di lokasi ia pernah tertembak pada Juli 2024 di Pennsylvania. Saat berpidato, Elon Musk mengajak orang-orang datang ke tempat pemilihan dan memilih calon presiden mereka. Elon juga meminta masyarakat Amerika mengajak orang-orang yang dikenal dan tidak dikenal untuk menggunakan hak suara. Saat kampanye, Elon juga menuding lawan Trump, Kamala Harris, mau merampas kebebasan berbicara warga Amerika Serikat. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Presiden Jokowi mengungkap rasa senangnya selama proses transisi pemerintahan. Jokowi mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada 20 Oktober 2024 dan sejak Prabowo terpilih sebagai presiden, ia merasa senang. Menghitung hari sebelum pelantikan dimulai, Jokowi memastikan rencana kerja, program dan lainnya sudah berjalan dengan baik. Jokowi juga memastikan kehadiran Prabowo pada setiap rapat yang diagendakan, mulai dari masalah keuangan, infrastruktur, pertanian, industri, dan lain-lain. Selanjutnya ke Bandung.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman meminta volume pengiriman sampah dari Kabupaten Kota se-Bandung Raya ke tempat pengolahan dan pemrosesan air sampah TPPAS Sarimukti di Ciputat, Bandung Barat harus dibatasi. Bila tidak dibatasi, TPPAS Sarimukti akan mengalami kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas diduga karena TPPAS Sarimukti jadi satu-satunya TPPAS yang diandalkan se-Bandung Raya. Beberapa daerah yang mengandalkan TPPAS ini adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Sumedang. Jumlah total buangan diperkirakan 1.750 ton per hari. Herman berharap November nanti jumlah total buangan sampah ke TPPAS Sarimukti bisa dikurangi 500 ton menjadi 1.250 ton per hari. Terakhir ke Kalimantan Selatan. SMPN 2 Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan meluncurkan program Sekolah Iklim Keamanan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Program ini diawali dengan sosialisasi mengenai keamanan, inklusivitas dan kebinekaan. Kepala Sekolah Sri Supatmi menjelaskan program ini tidak hanya fokus pada perlindungan fisik, tapi juga kesejahteraan emosional dan sosial. Kebijakan keamanannya meliputi pencegahan insiden, pemasangan CCTV, serta pembentukan tim keamanan sekolah atau TPPK. Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan gerakan anti kekerasan melalui lomba poster bertema Sekolahku Aman, Nyaman, dan Menyenangkan. Kegiatan itu diinisiasi untuk melawan bullying dan diskriminasi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baniza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.